Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiga Asli Sufit. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan ada 3 materi. Yang pertama yaitu pendapatan nasional, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu struktur ekonomi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan produk nasional neto. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yang dimaksud secara garis besar dipilih-pilih menjadi 11 sektor ataupun lapangan usaha, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang ketiga industri pengolahan, dan yang keempat listrik, gas, dan air minum, yang kelima bangunan, yang keenam perdagangan, yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan bank dan lembaga keuangan lainnya, yang kesembilan sewa rumah, yang kesepuluh pemerintah, dan yang terakhir yaitu jasa-jasa. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang turut dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa yang dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Dan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir meliputi yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan. Yang kedua pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. Yang ketiga pengeluaran konsumsi pemerintah, dan yang terakhir ekspor neto atau yaitu ekspor dikurangi impor dalam jangka waktu setahun. Selanjutnya pembahasan selanjutnya pembahasan materi yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di wilayah tersebut. Yang terakhir yaitu pembahasan materi mengenai struktur ekonomi. Struktur ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari berbagai sudut. Ada beberapa macam sudut tinjauan, yaitu yang pertama tinjauan makrosektoral. Sebuah perekonomian yang berstruktur agraris, industrial, atau niaga tergantung pada sektor produksinya. Kedua yaitu tinjauan keuangan. Sebuah perekonomian yang berstruktur kedesaan atau tradisional dan berstruktur perkotaan atau modern tergantung pada wilayah dan teknologi yang ada di wilayahnya. Yang ketiga yaitu tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Sebuah perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau bourgeois tergantung pada siapa dan kalangan yang menjadi peranan utama dalam perekonomian yang bersangkutan. Bisa dengan pemodal atau usahawan atau kapitalis. Yang terakhir yaitu tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Sebuah perekonomian yang berstruktur ekonomi sentralistis dan desentralistis. Itulah pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.